Syarat berdirinya negara itu ada 3. Yang pertama, adanya wilayah suatu negara. Yang kedua, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang ketiga yaitu adalah penduduk negara tersebut. Siapa sih itu penduduk? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Kalau bukan penduduk, yaitu orang yang berada di wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Nah, sedangkan warga negara dan bukan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan kalau bukan warga negara yaitu orang asing atau warga negara asing. Tidak semua penduduk itu adalah warga negara. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 26 ayat 2 dijelaskan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, ditandai dengan memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4. Apa sih warga negara? Nah, di sini dijelaskan ada banyak poin yang dimaksud warga negara Indonesia itu seperti apa. Apakah dari kelahiran atau dari sebelum berlakunya undang-undang ini disebut warga negara Indonesia? Silahkan untuk mempermudah bisa diberhentikan videonya dan di screenshot. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan untuk menentukan kewarganegaraan itu, seseorang itu kewarganegaraannya mana? Terbagi menjadi 2. Yang pertama, ius soli. Ius soli yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Kalau ius sanguinis, asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tua. Mari kita lebih jelaskan. Kalau ius soli yang tadi Ibu jelaskan berdasarkan tempat kelahiran di mana seseorang dilahirkan, misal seorang anak dilahirkan di negara A, misalkan ya, memiliki orang tua berkewarganegaraan negara B, misalkan ya. Maka karena berdasarkan ius soli, anak tersebut berkewarganegaraan A. Ius sanguinis atau kewarganegaraan orang tua. Seorang anak dilahirkan di negara A, memiliki orang tua berkewarganegaraan B, berkewarganegaraan negara B. Maka, berdasarkan ius sanguinis, anak tersebut berkewarganegaraan B, betul ya, karena mengikuti orang tuanya. Nah, karena asas tersebut, maka ada di kemungkinan kewarganegaraan itu ada 2, ada apartheid dan bipartid. Apartheid. Contoh kasus Jenny, seorang anak yang dia lahir di Korea Selatan yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, mempunyai kedua orang tua yang berkewarganegaraan Kanada, di mana kadang menganut ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Nah, bagaimana status kewarganegaraan ini? Ya, Jenny memiliki status kewarganegaraan apartheid atau tidak mempunyai sama sekali kewarganegaraan karena dia tidak diakui oleh Kanada. Jenny bukanlah lahir di Kanada dan juga tidak diakui oleh Korea Selatan karena bukan keturunan Korea Selatan. Bipartid atau kewarganegaraan ganda. Contoh kasus John, dia seorang anak laki-laki yang lahir di Kanada, di mana Kanada menganut ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Kedua orang tuanya berkewarganegaraan Korea Selatan atau
atau ius sanguinis. Bagaimana status kewarganegaraan John? Ya, John memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipartite. Kenapa bipartite? Karena diakui oleh Kanada atau lahir di Kanada, dan diakui pula oleh Korea Selatan karena orang tua John adalah keturunan Korea Selatan. Nah, dalam penentuan kewarganegaraan, Indonesia menganut dengan asas-asas ini. Yang pertama ius soli, kedua asas ius sanguinis, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. Jadi harus punya satu kewarganegaraan. Yang ketiga asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi jika dia adalah keturunan orang luar negeri namun tinggal di Indonesia, maka dia boleh memilih setelah usia 18 tahun. Proses permohonan menjadi WNI atau naturalisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada naturalisasi biasa dan yang kedua ada naturalisasi istimewa. Apa itu naturalisasi biasa? Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, syaratnya yang pertama berusia 18 tahun atau sudah menikah, 2 tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga sehat jasmani rohani, kedua berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dipidana, tidak berkewarganegaraan ganda, dan yang selanjutnya mempunyai pekerjaan serta membayar uang kewarganegaraan pada kas negara. Selanjutnya, apa itu naturalisasi istimewa? Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR RI, serta dapat batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Penyebab hilangnya kewarganegaraan ada banyak. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan. Yang kedua, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, serta masuk dalam dinas negara asing, di mana kalau posisi tersebut ada di Indonesia, itu adalah harus orang Indonesia asli yang menjabatnya. Yang ketiga, yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Selanjutnya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Selanjutnya, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Selanjutnya, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauan sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Selain itu, bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia.